Kalau kaum muslimin tidak ada orang-orang yang duduk di kehakiman, banyak masalah kita. Kita ingin mendirikan yayasan, tidak bisa. Nanti ada umat Islam yang berperkara, tidak ada yang apa? Membela. Yang pertama, Allahu a'lam bishawab ya, ketika seorang anak bercita-cita jadi qadhi, qadhi itu yang menghukumi dengan benar di tengah-tengah manusia, tentunya hukum asalnya, hukumnya tentunya dengan hukum Allah. Ya, tetapi kan sekarang kondisinya tidak menjalankan hukum Allah. Ya, dia boleh saja dia misalnya apa menjadi hakim untuk tujuan kemaslahatan kaum muslimin. Bisa tidak? Bisa. Kalau kaum muslimin tidak ada orang-orang yang duduk di kehakiman, banyak masalah kita. Kita ingin mendirikan yayasan, tidak bisa. Nanti ada umat Islam yang berperkara, tidak ada yang apa? Membela. Kalau menurut saya, yang harus dilakukan orang tua memberikan pemahaman. Ya, Anda kalau mau jadi hakim, Anda harus paham bahwa hakim yang paling adil itu Allah. Maka pastikan hukuman keputusan Anda sesuai dengan yang Allah perintahkan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Yang salah Anda katakan harus salah, walaupun dia mungkin musuh Anda. Dan yang batil harus Anda katakan. Jadi lebih kepada apa? Membangun karakternya. Kalau saya berpendapat nggak ada masalah. Dia mendalami hukum apa namanya? Kalau memang dia punya pondasi agama yang kuat, pondasi akidah yang kuat, baru kita suruh dia mempelajari apa hukum-hukum yang dipakai di satu negara, bukan untuk mengakui hukum tersebut misalnya, karena banyak yang tidak sesuai dengan hukum syariat, maksud saya begitu, tetapi untuk membela kaum muslimin, untuk memenangkan kaum, artinya bukan untuk membenarkan semuanya. Ada di antara hukum-hukum yang ada di Indonesia yang sudah sesuai dengan agama, ada, tetapi tidak sedikit juga yang apa? Menyelisihi aturan agama. Nah, bagaimana dia bisa apa? Bisa menghadirkan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Apakah kaum muslimin butuh hakim-hakim yang soleh menurut Abu Uthman? Kita udah lihat realitanya bagaimana. Kalau umat Islam tidak punya hakim-hakim yang soleh, yang takut sama Allah, kalah kita. Ya, banyak yang terzolimi dalam masalah bukan hanya masalah yang kaitan dengan politik, kaitan dengan tanah, kaitan dengan uang, kaitan dengan lembaga, kaitan dengan aset, banyak. Itu butuh apa? Tim hukum Islam yang soleh, yang bertakwa, yang akidahnya lurus. Itu satu. Jadi lebih kepada bagaimana kita memberikan apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter maksudnya akidahnya kita tanamkan yang kuat, kita ajarkan dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kita pahamkan tentang hakikat hukum dalam kehidupan ini dan lain sebagainya. Jelas? Baik. Apakah ketika keputusan hakim itu sudah diketok dan kita wajib menjalankan hukuman tersebut, apakah itu bagian dari apa? Taat kepada ulil amri? Ya enggak, memang itu bagian mengikat. Kita suka tidak suka ya dia mengikat. Walaupun nanti dalam sistem peradilan ya ada jenjangnya juga. Artinya ketika diketuk salah itu masih bisa apa namanya? Banding dan lain artinya bukan berarti diketuk udah ada pasal. Udahlah sami'na wa ata'na. Ada tingkatan hukum yang, dan itu nggak disalahkan oleh Islam. Artinya Islam memungkinkan ada apa namanya, ada kejaksaan agung, dan itu memungkinkan seandainya hukum agama itu diterapkan, itu tidak dihilangkan juga. Masih ada tahapan apa? Usaha-usaha yang lain untuk mendapatkan hak kasasi atau yang lain sebagainya. Hah? Ya kalau di Indonesia habis duit. Iya. Jelas Abu Uthman mengikat dia.
Maka dalam satu ungkapan dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau hakim sudah memutuskan satu keputusan, khilafnya selesai. Ya khilafnya, tapi selesai di dunia. Di akhirat nanti kita lanjutin. Di akhirat dilanjutin. Allahu a'lam.